Halo semuanya, langsung aja kita bahas topik yang super seru ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mesin mobil turbo bisa melesat sekencang itu? Kayak pakai cheat code aja gitu. Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis fisika dan rekayasa di balik kecepatan gila mesin turbocharged. Gimana cara kerjanya? Kok bisa bikin mobil lari secepat kilat? Pertanyaan mendasarnya gini, kenapa mesin sekecil itu bisa meluncur kayak roket? Buat paham ini, kita harus lihat kelemahan mesin biasa, atau yang sering disebut mesin naturally aspirated. Mesin biasa ini tuh persis kayak paru-paru kita pas lagi tarik napas dalam-dalam. Mereka cuma ngandelin satu tekanan atmosfer absolut buat masukin udara. Artinya apa? Tenaga maksimalnya itu benar-benar mentok di ukuran fisik silindernya. Kita nggak bisa asal masukin udara lebih banyak dari kapasitas aslinya di tekanan normal. Mentok deh. Tapi gimana kalau kita bisa nembus batasan atmosferik tadi? Nah, mari kita bahas di bagian 1, rahasia mesin bernapas ekstra. Disinilah turbocharger datang sebagai pahlawan. Dia ini ibarat masker oksigen bertekanan tinggi yang super canggih. Turbo ngambil energi kinetik dan panas dari gas buang knalpot yang di mobil biasa ya cuma dibuang sia-sia gitu aja kan. Terus, energi itu didaur ulang buat mompa dan menjejalkan udara segar secara paksa balik ke dalam mesin. Ingat rumus fisika PV sama dengan nRT waktu sekolah dulu? Nah, volumenya kan tetap. Jadi, kalau turbo secara paksa ningkatin tekanannya, atau P, kepadatan oksigennya bakal naik drastis di ruang yang sempit itu. Oksigen makin padat, komputer mesin bakal nyemprotin bensin lebih banyak. Hasil akhirnya, ledakan kinetik yang jauh-jauh lebih masif di dalam silinder. Piston kedorong ke bawah dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari mesin biasa. Tapi, ya, bikin ledakan segede itu butuh lingkungan mekanis yang benar-benar ekstrim. Lanjut ke bagian 2, anatomi jantung turbo. Bayangin, sistem ini tuh kayak terus-terusan berantem sama hukum fisika di tempat yang paling neraka di mobil kalian. Kita ngomongin suhu 1000 derajat Celcius loh. Di area sisi turbin, gas super panas dan berkecepatan tinggi dari mesin langsung ngehantam bilah turbin. Kalau pakai baja biasa, wah udah pasti meleleh seketika. Makanya, bilah turbin ini harus dibuat dari super alloy. Contohnya Inconel yang berbahan dasar nikel, biar kuat nahan suhu se-ekstrem itu tanpa berubah bentuk. Gila banget kan? Nah, kontras banget sama sisi pembuangan yang kayak neraka tadi, di sisi sebaliknya ada kompresor yang sering disebut badai asupan. Di sini roda impeller aluminium padat ngisep udara segar dan muterin udara itu pakai gaya sentrifugal sampai nyentuh kecepatan suara. Aliran udara hiperkencang ini terus ngelewatin area diffuser yang tugasnya ngubah energi gerak yang kacau tadi jadi ledakan tekanan statis yang super padat. Udara segar langsung membanjiri ruang mesin. Terus pertanyaannya, gimana dua sisi yang super ekstrim ini bisa nyambung? Jawabannya ada di rakitan pusat rotasinya atau CHRA. Dan coba tebak seberapa cepat dia berputar? 150.000 RPM, 150.000 putaran per menit. Kecepatan seganas ini bisa nguapin bantalan logam biasa dalam hitungan mikrodetik. Biar as baja tempa yang nyambungin turbin dan kompresor ini nggak meleleh, mereka ditopang sama lapisan minyak hidrodinamis yang ngapung. Atau kalau di sistem yang lebih modern pakai bantalan peluru ganda khusus atau ball bearings. Jadi logamnya nggak pernah gesekan langsung. Tapi, tenaga dan kecepatan segila itu pasti bawa masalah baru dong. Oke, kita masuk ke bagian 3, menjinakkan suhu dan tekanan. Tekanan sebesar ini tuh sebenarnya ancaman mematikan buat mesin. Kalau dibiarin aja, tekanan dan panas yang terus muter ini bakal terus membesar dan percaya deh, bisa ngeledakin blok mesin dan matahin batang piston kalian. Makanya kita butuh penyelamat. Ada 2 intervensi nih, wastegate dan blow-off valve. Wastegate posisinya di sisi gas buang yang panas tadi. Tugasnya nahan batas maksimum tekanan turbo. Kalau tekanannya udah nyentuh target, wastegate bakal membuka jalur pintas, ngebuang gas menjauh dari turbin biar putarannya ketahan. Beda lagi sama blow-off valve yang ada di saluran udara segar. Pas kalian ngelepas pedal gas, katup mesin kan nutup tiba-tiba tuh. Nah, udara bertekanan dari kompresor bisa nabrak katup dan mantul balik dengan keras. Bisa hancur tuh baling-baling kompresor. Blow-off valve mencegah ini dengan ngebuang udara terjebak itu keluar. Ini nih yang bikin suara desisan shhh yang khas banget di mobil turbo. Selain masalah tekanan, kita juga harus ngontrol suhu parasitik. Angin yang dikompresi instan tadi bakal jadi super panas. Masalahnya, oksigen yang panas itu kepadatannya turun dan bisa bikin mesin ngalamin letupan prematur atau engine knock. Solusinya, intercooler. Para teknisi biasanya harus milih antara 2 sistem. Air-to-air yang simple, di mana udara didinginin langsung sama terpaan angin luar pas mobil jalan,
atau sistem air to water yang jauh lebih kompleks. Air to water ini pakai cairan pendingin sekunder, responsnya luar biasa instan, dan posisinya bisa ditempel langsung dekat blok mesin. Tapi ya konsekuensinya bobotnya lebih berat dan lebih rumit secara mekanis. Tapi biarpun sistemnya udah secanggih itu, turbo generasi awal punya satu kelemahan mendasar. Yuk, kita bahas di bagian 4, membasmi penyakit turbo lag. Kalian pasti tahu kan turbo lag? Itu loh jeda waktu yang super nyebelin pas kita injak pedal gas tapi tenaga gedenya belum keluar karena harus nunggu gas buang muterin turbin yang berat itu. Terus gimana insinyur ngakalin ini? Mereka bikin inovasi yang pinter banget. Pertama, ada desain twin scroll yang misahin saluran gas buang berdasarkan urutan pengapian biar alirannya nggak tabrakan dan bisa ngehantam turbin dengan momentum maksimal. Terus ada VGT atau Variable Geometry Turbo. Di sistem ini ada sirip-sirip kecil yang bisa bergerak ngebuka dan nutup buat ngatur aliran angin. Jadi di RPM rendah pun turbin bisa muter cepat. Terus ada juga strategi bi-turbo sekuensial. Ini pakai turbo kecil buat respon kilat di awal, terus baru deh estafet oper tugas ke turbo ukuran raksasa pas mesin udah di kecepatan tinggi. Nah, buat mobil jalan raya, strategi tadi udah mantep. Tapi gimana buat sirkuit balap yang agresif? Kita masuk ke bagian 5, inovasi penakluk sirkuit ekstrim. Di dunia motorsport, jeda sepersekian detik dari turbo lag itu bukan sekedar nggak nyaman, tapi bisa bikin kalah balapan. Makanya muncul inovasi mekanis yang brutal banget kayak sistem anti-lag atau ALS di balap mobil rally. Gini cara kerjanya. Pas pembalap ngelepas gas di tikungan, turbo kan harusnya melambat. Nah, ALS ini nipu komputer mobil alias ECU buat nyemprotin bensin mentah ekstra, terus nunda waktu pengapian secara drastis. Hasilnya apa? Bensin itu nggak meledak di dalam mesin, tapi keluar dan meledak jadi bom api terus-terusan persis di dalam knalpot. Ledakan eksternal buatan ini yang maksa turbin tetap muter di 100.000 RPM walau gas nggak diinjak. Emang sih cara ini makan umur komponen mesin banget, tapi lag-nya benar-benar hilang. Terus kalau ada rentetan ledakan sedahsyat itu, kok blok mesin aluminiumnya nggak meleleh ya? Disinilah taktik ECU bermain. Komputer sengaja bikin campuran bahan bakar jadi sangat kaya, alias running rich. Mereka nyemprotin bensin cair jauh lebih banyak dari batas pembakaran yang efisien. Tujuannya bukan buat dibakar jadi tenaga loh. Sisa cairan mentah ini dengan jeniusnya dipakai sebagai cairan pendingin. Bensin mentah itu nyerap gelombang thermal berlebih dan ngebantu ngedinginin interior silinder, menyelamatkan mesin dari kehancuran absolut akibat suhu tinggi. Mind blowing kan? Buat ngehindarin kebrutalan sistem anti-lag tadi, inovasi pamungkas akhirnya diadaptasi langsung dari lintasan Formula 1 ke mobil jalanan, MJUH atau e-turbo. Bayangin aja ada motor listrik super tipis ukurannya cuma 1,6 inci diselipin tepat di as turbin dan kompresor. Pas kalian injak gas di putaran rendah di mana gas buang belum cukup kuat, motor listrik ini langsung muterin poros turbo secara paksa ke 100.000 putaran dalam sekejap mata. Nggak ada lag sama sekali. Kemudian di kecepatan tinggi, perannya berbalik. Motor itu berfungsi sebagai generator yang nangkap sisa energi putaran turbin buat ngecas baterai mobil. Kalau dipikir-pikir, evolusi ini luar biasa banget ya. Mulai dari cuma manfaatin gas buang sisa, terus pakai trik ledakan bensin di knalpot, sampai sekarang pakai elektrifikasi presisi yang benar-benar ngasih zero turbo lag mutlak. Jadi dengan e-turbo yang sekarang ngebawa fusi tenaga instan langsung ke mobil harian kita, kira-kira batas fisika apa lagi ya yang bakal dihancurin sama para insinyur otomotif selanjutnya? Menarik buat ditunggu. Oke, terima kasih udah nemenin bedah materi kali ini. Semoga pemahaman kalian soal rekayasa kecepatan ini makin tajam ya. Sampai jumpa di analisis menakjubkan berikutnya.